bahkan pernah menjadi imam hampir 12 tahun di kawasan Pondok Pesantren An-Nur Azhari yang baru jadi. Lalu ingin setelah menghafal Al-Quran malah semakin kita dekat dengan Al-Quran. Salah satu aset yang paling besar untuk orang tua apabila anaknya bisa menghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan Raden Sasak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kami akan berkunjung ke rumah salah seorang sahabat kami yang cukup lama juga tinggal di kota Mekah, bahkan pernah menjadi imam hampir 12 tahun di kawasan As-Subhani. As-Subhani ini kalau di Mekah itu posisinya lebih kurang sekitar 4 km dari Masjidil Haram, dekat dengan pasar induk kota Mekah, dekat juga dengan tempat shelter center atau tempat penyembelihan di kota Makkah Al-Mukarramah. Bersama saya Al-Ustadz Haji Ahmad Makudi dan Ustadz Ahmad Syukri. Kita sudah sampai di pondok pesantren Ustadz Tuan Guru Haji Maisun. Jadi inilah dia. Nama pondok pesantrennya sudah dilihat, Pondok Pesantren An-Nur Azhari, dengan arti lautan cahaya. Tentu cahaya Al-Quran yang dimaksud dan cahaya ilmu. Ini adalah yayasan yang dipimpin oleh Ustadz Haji Maisun yang baru jadi, yang Masya Allah dibangun di atas tanah beliau sendiri, wakaf dari orang tua beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Raden Sasak dimanapun Anda berada, pada siang hari ini saya sedang bertamu di rumah guru dan sahabat saya, yaitu Ustadz Haji Maisun QH. Beliau adalah seorang pendiri sebuah yayasan tahfidzul Quran di salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok Barat. Yayasan ini dibina dan dibangun semata-mata lil-intisyarul Islam, menyebarluaskan dakwah Islamiyah yang terfokus pada hafalan Quran, nilai tafsir Quran itu sendiri, dan ulumud diniyah yang lain. Di sebelah kanan saya adalah Ustadz Haji Maisun dan depan saya Ustadz Haji Ahmad Makudi. Kedatangan saya di sini tidak lebih kecuali ingin menanyakan beberapa hal berkenaan dengan Al-Quran itu sendiri dan ulum yang mempelajari tentang Al-Quran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan pertama, yaitu kiat-kiat apa yang harus dilakukan seorang santri atau talibul ilmi untuk cekatan tepat waktu dalam penghafal Al-Quran ini. Itu yang pertama. Kedua, motivasi apa sebagai motivator besar untuk menghafal Al-Quran. Ketiga, konon katanya Al-Quran ini sangat sulit untuk dijaga. Apa kiat-kiat kemudian untuk menjaga hafalan yang telah sampai pada hafalan 30 juz? Enggak, 3 pertanyaan terlebih dahulu Ustaz. Bisa Ustaz terangkan kepada kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung saja akan menjawab pertanyaan daripada Ustadz kita, moderator kita, yaitu Ustadz Wardani. Sebagaimana sebelum kita menghafal Al-Quran, terlebih dahulu kita meluruskan niat kita, ya, karena banyak orang menghafal Al-Quran hanya menghafal saja. Tujuannya apa? Harus kita luruskan niat kita ini dengan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita harus teguhkan keyakinan kita untuk bisa menghafal Al-Quran, ya.
orang-orang di luar muslim saja bisa menghafal Al-Quran, apalagi kita sebagai orang Islam sendiri tidak bisa menghafal Al-Quran. Jadi harus keyakinan kita ini betul-betul harus bisa menghafal Al-Quran. Jangankan kita yang normal ini, yang semua badan kita sempurna, pikiran kita sempurna, banyak di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita yang maha kekurangan, yang serba kekurangan, tapi bisa menghafal Al-Quran. Di sini harus keyakinan kita harus betul-betul mantap ingin menghafal Al-Quran, dan keyakinan harus bisa menghafal, jangan setengah-setengah. Karena memang di dalam kita menghafal Al-Quran ini banyak sekali tantangannya. Tantangannya setelah kita mendapatkan 5 juz, ya, ada cobaannya, kepingin berhenti, ya, nanti lebih tinggi lagi hafalannya, lain lagi tantangannya. Sampai ada, kalau dulu saya di Azizah itu sampai 20 juz itu orang mau berhenti, ya, karena begitu berat tantangan menghafal Al-Quran. Tetapi sekarang kalau sudah keyakinan kita ingin menghafal Al-Quran, apapun tantangan kita harus jalani dengan penuh kesabaran. Kemudian yang ketiga, ya, dengan menghafal Al-Quran ini berarti kita semakin dekat dengan Al-Quran. Ya. Tidak mungkin kita tidak pernah bisa membaca Al-Quran, akan selalu dekat dengan Al-Quran. Tetapi kalau kita selalu ingin setelah menghafal Al-Quran, malah semakin kita dekat dengan Al-Quran. Karena bukan menghafal saja, harus kita memelihara hafalan kita dengan banyak-banyak murajaah. Ya, harus kita banyak-banyak murajaah. Bagaimana cara kita menjaga hafalan kita ini? Ya, sekurang-kurangnya setiap hari itu kita bisa ulang 3 juz per hari. 3 juz per hari. 3 juz per hari. Jadi kurun waktunya kalau 30 juz itu kita mengambil masa 10 hari. 10 hari ya. Ya. Itu sudah lalai sudah. 3 juz per hari itu sudah lalai. Ya. Luar biasa. Jadi sudah lalai, termasuk kita lalai kalau sudah 3 juz per hari. Nah, jadi karena diibaratkan kita menghafalkan Al-Quran ini seperti orang onta yang diikat. Ya. Apa maksudnya? Ya. Ada yang kebalan ya. Begitu kalau dilepas kekangnya itu, begitu juga Al-Quran kalau tidak pernah dimurajaahkan akan hilang. Begitu juga unta kalau tidak diikat dengan kuat, ya, dia akan lari kemana-mana. Begitulah hafalan Al-Quran ini harus kita. Berarti cara paling ampuh mengkuatkan hafalan, menjaga Al-Quran ini yaitu dengan murojaah tadi. Dengan murojaah. Kemudian setelah kita murojaah ini, kalau bisa kita pakai sholat malam. Ya, jadi sholat malam. Sebagaimana guru saya yang di Aziziyah, ya, subhanallah, kalau sholat tahajudnya itu bisa satu malam itu 5 juz. Untuk sholat tahajud saja 5 juz per malam. Ini salah satu untuk menguatkan hafalan Al-Quran. Ustaz, Ana pernah dengar ini, cuman saya ingin mendengarkan langsung tentang motivasi atau fadilah para penghafal atau yang kita kenal dengan hafiz, bahwasanya kelak mereka ini akan membawakan mahkota itu kepada kedua orang tuanya. Gimana sih deskripsi daripada dalil ini? Itu betul. Salah satu dalil misalnya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ya. Sebaik-baik kalian orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian di hadis yang lain yang artinya seperti tadi, ya, nanti pada hari kiamat apabila kita sudah menghafal Al-Qur'an, bisa mengamalkan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an dengan baik, dia akan bisa mempersembahkan kepada orang tuanya satu mahkota yang cahayanya itu lebih besar daripada cahaya matahari. Itu salah satu kelebihan daripada apabila anak kita itu bisa menghafal Al-Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli Al-Qur'an. Ya. Jadi kita sekarang sebagai orang tua, ya, harus kita motivasi kepada anak kita supaya bisa memberikan mahkota nanti pada hari kiamat.
Mudah-mudahan kita semua mendapatkan Amin. syafaat Al-Quran dan dimasukkan dalam surganya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kan pondok pesantren yang Ustaz bina saat ini termasuk yayasan yang masih baru. Berapa jumlah santri yang hari ini sudah belajar di pondok yang baru ini dan berapa saja tingkatan hafalan mereka? Jadi alhamdulillah pondok kita ini pondok baru dan belum ada pemondokan. Dan insya Allah dengan dalam masa yang dekat kita akan memondokkan anak-anak kita ini karena sudah banyak permintaan. Ya. Tapi alhamdulillah walaupun kita tidak ada pemondokan, sifatnya masih pulang pergi, kebanyakan anak-anak kita ini sudah bisa menghafal sampai 18 juz. 18 juz. Ada yang 18 juz, ada yang 10 juz, ada yang 5 juz, ada yang 1 juz. Ini luar biasa. Ya, karena belum ada pemondokan sudah bisa menghafal sampai 18 juz. Masya Allah. Jadi ini luar biasa sekali. Dan waktu yang sangat dekat insya Allah apabila sudah kita buka, kita mempunyai target kalau bisa 1 tahun harus menghafal Al-Quran. Masya Allah. 1 tahun. 1 Ustaz. tahun ya. Artinya punya dalam jangka waktu 12 bulan mereka sudah khatam. Ya. Jadi kita programkan 1 tahun ini harus menghafal Al-Quran. Kemudian tahun keduanya untuk murojaah. Tahun kedua itu sambil murojaahnya untuk menguatkan lagi murojaahnya untuk tahun kedua itu kita bina lagi untuk murojaah supaya menguatkan hafalan. Adapun tim pengajar, Ustaz, anak tanya dulu, tim pengajar itu dari kalangan keluarga sendiri atau Ustaz mendatangkan para hafiz penghafal Al-Quran dari luar? Untuk sementara ini saya juga memakai teman-teman alumni Aziziyah. Alumni Aziziyah ada yang sudah berapa tahun di sini mengabdi, alhamdulillah. Kemudian yang kedua kita gunakan anak-anak saudara yang sudah selesai hafalannya di sini, yang sudah selesai hafalan di Pulau Jawa dan sekarang sudah menyatu semua di sini. Nah itu kita gunakan untuk mereka-mereka ini mengajarkan untuk tasmian Al-Quran ini, hafalan Al-Quran. Ustaz sendiri adakah seorang anak yang sudah menghafal Al-Quran? Kalau saat ini belum ada yang hatam Al-Quran di sini. Maksud saya anak Ustaz sendiri. Alhamdulillah kalau saya dari umur kalau sanawiyah itu berapa ya? Sekitar 15. Kalau saya Hafal. dapat sanawiyah. Tamat sanawiyah belum? Tamat kelas 3 sanawiyah. Kelas 3 sanawiyah ya, 15 tahun Ustaz. Jadi kalau anak saya alhamdulillah dari umur 15 tahun sudah menghafal Al-Quran dan alhamdulillah sudah murojaah di Pulau Jawa dan sekarang lagi memungkinkan hafalannya juga. Satu pertanyaan akhir Ustaz, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, nasihat apa yang akan Ustaz sampaikan kepada calon penghafal Al-Quran atau orang tua yang hendak menyekolahkan anak mereka ke pondok-pondok tahfizul Quran? Itu saja Ustaz, sebagai closing statement kita. Saya menyarankan kepada semua orang tua, mari kita serahkan anak-anak kita ke pondok pesantren untuk menghafal Al-Quran. Karena salah satu aset yang paling besar untuk orang tua apabila anaknya bisa menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan serta mengajarkan Al-Quran. Seperti tadi, salah satu kelebihan daripada anak kita yang sudah menghafal Al-Quran, apabila kita sudah meninggalkan mereka, kita akan tetap pahala Al-Quran itu dari anak kita yang sudah menghafal Al-Quran, dan nanti pada hari kiamat kita akan dipersembahkan satu mahkota yang sinarnya lebih terang daripada matahari. Itu Ustaz. Ya. Terima kasih banyak. Baik, kawan radio Sasak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan yang saya ambil pada siang hari ini dengan bertemunya saya dengan dua sahabat saya, yang dahulunya beliau adalah seorang imam di kota Makkah Al-Mukarramah, membawa keberkahan Al-Quran itu sampai ke tanah air. Begitu juga dengan Ustaz Ahmad yang telah bersama kita. Beliau adalah seorang guru saya juga, sahabat dan guru saya yang faqih dalam bidang fikih.
Ada waktu nanti saya akan sama beliau ini membahas tentang permasalahan-permasalahan umat yang berkenaan dengan fikhiyah. Closing statement dari saya pribadi, jadi iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kita hafal Al-Qur'an ini, kita jaga Al-Qur'an ini karena kelak ia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat. Jadi selain daripada mahkota yang akan dipersembahkan untuk kita sebagai orang tua dari seorang anak, maka kelak Al-Qur'an juga akan menjadi syafaat, pembawa syafaat yang akan menolong kita pada hari pembalasan. Ikuti terus channel Raden Sasak, akan banyak ada nasihat-nasihat yang berkenaan dengan agama ini. Terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua anak keturunan kita sebagai penghafal Al-Qur'an yang tentu dengan syafaat Al-Qur'an kita akan membuka pintu surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.